널 잊으리라. 저리가 오지마 돌아보 널 지우리라. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saya menjelaskan lagi dan mempresentasikan materi metodologi penelitian. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eva Alma, NIM 18622010007 dari kelas akuntansi 6 pagi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Nah, untuk video penjelasannya simak video berikut ini. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan uji asumsi klasik itu? Jadi, uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya. Nah, dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least square atau OLS diantaranya yang pertama ada Common Effect Model atau CEM, di mana Common Effect Model merupakan teknik estimasi model regresi data panel yang paling sederhana di antara teknik estimasi model lainnya. Nah, pada Common Effect Model, perbedaan dimensi individu maupun waktu diabaikan. Dengan kata lain, pada Common Effect Model, perilaku data dari setiap individu sama dalam berbagai periode waktu. Oleh karena itu, estimasi parameter pada Common Effect Model dilakukan dengan mengkombinasikan data cross-section dan time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan individu. Nah, untuk selanjutnya ada Fixed Effect Model atau FEM, di mana penjelasan Fixed Effect Model adalah model dengan intercept berbeda-beda untuk setiap subjek atau cross section, tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring waktunya. Model ini mengasumsikan bahwa intercept adalah berbeda setiap subjek, sedangkan slope tetap sama antar subjek. Nah, dengan demikian perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk Common Effect Model atau CEM atau Fixed Effect Model atau FEM. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan Random Effect Model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik, karena Random Effect Model menggunakan pendekatan General Least Square atau GLS dalam teknik estimasinya. Uji asumsi klasik terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, multikolinialitas, dan normalitas. Tapi pada uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel ini, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel. Jadi, untuk uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel hanya menggunakan uji multikolinialitas dan heteroskedatitas saja yang diperlukan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan uji multikolinialitas? Multikolinialitas perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Nah, berikut proses uji multikolinialitas dengan menggunakan program ETIOS. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu program ETIOS-nya. Nah, di sini sudah muncul data-data yang sebelumnya sudah saya uji pada video-video sebelumnya. Nah, untuk langkah pertamanya, kita klik quick, kemudian kita pilih grup statistik,
Kemudian kita pilih correlation. Nah, selanjutnya kita ketik variabel independen yang akan diestimasi. Nah, di sini kita masukkan variabel Y, kemudian X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, maka akan menghasilkan output pada layar. Nah, di sini dapat dilihat tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang uji heteroskedastisitas. Uji ini perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Nah, berikut proses uji heteroskedastisitas dengan menggunakan program Epius. Langkah pertama, kita klik nama persamaan yang sebelumnya sudah saya simpan pada uji sebelum-sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya kita klik View, kemudian kita pilih Residual Diagnostic. Selanjutnya kita pilih Cross Section Dependent Test. Nah, maka akan menghasilkan output pada layar. Nah, di sini terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai probabilitas Brush-Pagan LM dengan hipotesis. Hipotesis nolnya jika nilai probabilitas Brush-Pagan LM-nya itu lebih besar dari nilai A 0,5. Nah, selanjutnya untuk hipotesis A-nya, jika nilai probabilitas Brush-Pagan-nya atau LM lebih kecil dari 0,05. A, jika nilai probabilitas Brush-Pagan LM-nya lebih besar dari tingkat nilai A 0,05 atau disimbolkan dengan 5%, maka hipotesis 0 diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila nilai probabilitas Brush-Pagan LM-nya lebih kecil dari tingkat 0,05 atau 5%, maka hipotesis A diterima, yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Nah, dari output di atas dapat dilihat nilai probabilitas Brush-Pagan LM sebesar 0,16 sekian-sekian, maka itu dapat disimpulkan lebih besar dari 0,05. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas. Alhamdulillahirobbilalamin, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Izinkan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.